Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Akbar. Nomor BP 18 10 11 52 61 0721. Saya dari kelas S16, mata kuliah APSI 2 dengan dosen pengampu Bu Erdisna Eskomemkom, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Di sini saya bakal menjelaskan mimpi sebagai entrepreneur digital marketing. Bagaimana perusahaan memulai digital marketing atau pemasaran secara digital? Ada beberapa media pemasaran yang digunakan seperti Instagram dan Facebook. Beberapa entrepreneur mengaku bahwa pada awal berdirinya perusahaan, digital marketing yang digunakan adalah Instagram Ads. Ia juga memberi gambaran dari elemen kunci pemasaran konten. Di antaranya strategi, format, konten tipe, platform, metrik, goals, sharing triggers, dan checklist. Berdasarkan elemen kunci pemasaran konten tersebut, terdapat panduan 7 langkah menuju sukses dalam digital marketing, yaitu luangkan waktu untuk menentukan strategi, cari tahu informasi yang ingin Anda gunakan, pikirkan tentang jenis konten yang akan menarik bagi audiens Anda. Bagikan konten Anda di seluruh distribusi konten utama atau platform sosial. Melacak metrik utama dan memetakannya ke tujuan Anda. Waspadai pemicu berbagai utama. Pastikan untuk melatih emosi. Selanjutnya selalu periksa kembali pekerjaan Anda. Terkait dengan hal tersebut, adapun 3 elemen dasar digital marketing perusahaan dengan tujuan sales, yaitu Facebook, paid promote, dan endorse. Kemudian 2 elemen dasar digital marketing perusahaan dengan tujuan brand awareness dengan personal branding dan giveaway. Selanjutnya, latar belakang revolusi industri 4.0 dengan 4C dalam keadaan pandemi COVID-19. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan kerja manusia dalam proses pengaplikasikannya. Beberapa bulan lalu mungkin kita masih mencibir dan mungkin tersenyum, apa mungkin era ini akan berjalan, apa mungkin kita tetap dengan sumber daya yang ada, apa mungkin kita akan bergeser sesama. Ini semua hanyalah jargon semata. COVID-19, virus mematikan dengan penyebaran yang sangat cepat, telah mematikan sendi-sendi perekonomian di seluruh dunia. Sendi-sendi perekonomian mengalami lockdown, perindustrian stagnan dan cenderung menurun. Transportasi berhenti, dan proses pendidikan terhambat yang ujung berimbas pada kekhawatiran dan efek psikologis masyarakat. Perubahan paradigmanya, Indonesia meskipun tidak menerapkan lockdown secara masif, namun kebijakan belajar di rumah bagi siswa mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, serta kebijakan beberapa perusahaan untuk work from home atau WFA yang ada pada awalnya tidak memungkinkan dilaksanakan, namun saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Bagi pelaku perdagangan dan industri di Indonesia, minggu ini juga mengalami perubahan yang drastis. Work from home yang pada umumnya di Indonesia dianggap sebagai suatu kejanggalan dan dianggap sebagai produktif. Dengan adanya virus corona yang memaksa sebagai CEO, direktur, dan pejabat untuk mengekstrusikan bekerja dari rumah. Aplikasi-aplikasi meeting online pun pada akhirnya menjadi suatu kewajiban untuk diinstal di gadget masing-masing. Apakah pekerjaan jadi terhambat? Ternyata tidak. Meeting-meeting yang awalnya harus bertatap muka akhirnya dilakukan secara online, yang tentu saja dapat menghemat dari sisi waktu dan biaya. Selanjutnya, berikut konsep 4C. Yang pertama, customer atau pelanggan. Peran pelanggan dalam sebuah perusahaan sudah tidak diragukan lagi pentingnya. Tanpa pelanggan perusahaan Anda tidak akan bisa beroperasi.
Maka dari itu, dalam 4C kita dianjurkan untuk melihat dengan sangat baik produk yang akan ditawarkan. Tidak hanya sebatas produk yang kita sukai atau bisa kita buat. Dalam 4C ini kita dituntut untuk membuat produk yang berorientasi pada keinginan pelanggan. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan produk, yakni market positioning, kelayakan produk, dan juga kompetitif produk. Dengan mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan, kita bisa membuat produk yang sejalan dengan 3 hal tersebut. Yang kedua, cost. Jika dalam marketing mix 4P, price yang ditentukan dari sudut pemilik usaha, maka dalam C4 yang harusnya menjadi acuan adalah konsumen. Sederhananya, harga yang kita tawarkan harus berlandaskan pada 2 hal, yakni cost atau anggaran dan daya beli masyarakat. Tidak hanya sekedar murah, namun harus sesuai dengan anggaran yang diperlukan. Perlu kita ketahui bersama bahwa harga murah bukan satu-satunya jaminan transaksi bisa meningkat. Untuk produk yang bersifat berkelanjutan, ada kemungkinan pelanggan repeat order. Kualitas produk kadang menjadi penentu. Yang ketiga, komunikasi. Jika dulu kita dikenalkan dengan istilah promosi satu arah, maka cara mengenalkan produk dalam bauran pemasaran 4C adalah komunikasi yang memungkinkan untuk terjadinya percakapan 2 arah. Dengan adanya komunikasi, brand cenderung bisa membangun kedekatan dengan pelanggan. Yang keempat, convenience. Ini lebih sering diistilahkan sebagai bagaimana produk kita bisa didapatkan dengan mudah, bahkan bisa membuat pelanggan bisa lebih nyaman. Dalam hal ini, distribusi produk harus sangat kita perhatikan. Terlebih jika Anda termasuk pembisnis yang menjual produk melalui website, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari alur pembelian produk, keamanan data, sampai dengan kemudahan dalam menemukan produk. Baiklah, itu jawaban dari soal yang telah Ibu berikan. Apabila banyak salah, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.